Kak Apri, Kak Apri. Oh ya, kirain suaranya nggak ada. Ya udah, oke. Belum mulai. Oke. Ya, kita mulai. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Kita bahas ya. Kita bahas dari nomor 1. Ya, di sini pernyataan berikut ini berkaitan dengan sifat-sifat gelombang. Pernyataan 1, arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Benar nggak? Oh ya, ini sifat gelombang transversal. Gelombang Betul. Betul. betul ya. Kalau transversal berarti arah rambat sama arah getarnya tegak lurus. Kalau yang longitudinal, arah rambat sama arah getarnya sejajar. Yang nomor 1 benar. Berarti yang 2 salah ya. 2 itu kan dia longitudinal. Dapat dipantulkan. Betul. Dapat dipolarisasi. Betul. Ya. Jadi 1, 3, 4. 1, 3, 4 yang B. Nomor 1 yang B. Lanjut nomor 2. Pernyataan yang benar berkaitan dengan sifat-sifat gelombang. Kalau yang A, gelombang memindahkan energi disertai dengan perpindahan materi-materi dalam medium perambatan. Salah ya. Memindahkan energi, tapi apa? Tanpa disertai perpindahan materi-materi. Cahaya termasuk gelombang longitudinal. Ayo, cahaya termasuk longitudinal. Salah ya? Soalnya cahaya masuknya itu gelombang transversal. Kalau yang C, semua gelombang memerlukan medium untuk perambatan. Salah ya? Gelombang elektromagnetik kan apa? Tidak butuh medium dalam perambatan. Polarisasi dapat terjadi pada gelombang elektromagnetik. Polarisasi itu peristiwa pengkutuban ya. Jadi nanti di peristiwa polarisasi intensitasnya berkurang. Bisa? Ya, bisa ya. Jadi jawabannya yang D. Kalau belum dapat dibiaskan, gelombang bunyi itu bisa dibiaskan ya. Pokoknya gelombang bunyi itu bisa dibiaskan, bisa dipantulkan, terus mengalami interferensi. Pokoknya kecuali ya, kecualinya itu adalah polarisasi. Kalau di gelombang bunyi. Nomor 2 yang D ya. Jawabannya. Nomor 3, perubahan arah gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium. Peristiwanya apa? Kalau yang D itu interferensi. Interferensi itu perpaduan 2 gelombang. Bukan interferensi ya. Kira-kira mana? Polarisasi bukan. Kalau yang namanya difraksi itu adalah perubahan bentuk gelombang ketika melewati celah sempit, melewati celah sempit.
Kalau dispersi itu penguraian ya, penguraian gelombang dari contohnya itu penguraian gelombang dari polikromatik menjadi monokromatik. Polikromatik itu banyak warna terus menjadi mono. Mono itu satu warna. Ya, di sini jawaban yang benar itu yang E ya, refraksi atau pembiasan ya. Dia akan melewati dua medium yang berbeda. Yang E. Berikut ini adalah sifat-sifat gelombang bunyi, kecuali yang mana? Gelombang bunyi itu transvers apa? Gelombang bunyi masuknya gelombang longitudinal. Kita mulai dari yang E ya, frekuensi yang dapat didengar manusia antara 20 sampai 20 kHz. Benar salah? Benar. Benar ya? 20 Hz sampai 20 kHz. Ya. Arah getar dan arah rambatnya sejajar benar. Tidak dapat mengalami polarisasi juga benar. Dapat merambat di medium air, gas, dan padat juga benar. Jadi yang A ya, kecuali itu yang A. Nomor 5. Gelombang transversal merambat dengan kecepatan. Kecepatannya 80 cm per second. 80 cm per second. Jarak A ke B, AB sama dengan 10 cm. Terus yang ditanya adalah frekuensinya ya. Kita gambar dulu. Posisinya ini A, B-nya itu di dasar ya, sini. Ya, dari A ke B itu berapa gelombang? 2,5. Ya, 2,5 ya, 2,5 gelombang. Ya, namanya satu gelombang itu kan dari puncak ke puncak. Berarti 1, 2, tambahin setengah. Ya, berarti 2,5 gelombang atau lambda, panjangnya 10 cm. Berarti dapat lambda sama dengan 10 dibagi 2,5. 4 cm. Terus baru masukin ke kecepatan sama dengan frekuensi dikali lambda. Kecepatannya 80 sama dengan frekuensi dikali 4. Ya, dapat 20 Hz. 20 Hz yang A jawabannya. Next, nomor 6. Gelombang tali merambat dengan persamaan Y sama dengan 0,4 sin. Pi-nya masukin ke dalam kurung ya. 0,2 Px min 20 Pi T. Ini. Ya, ini amplitudo. Pasangannya X itu adalah K. Pasangannya T itu adalah omega. Pernyataan 1. Enggak, ini A doang. Kalau yang 2A itu berarti belakangnya ada sin sama cos. Pernyataan 1, gelombang merambat ke kanan. Benar salah? Benar. Ya, benar ya. Merambatnya ke kanan.
Soalnya apa? Tandanya di sini belakangnya negatif. Ya. Cepat rambat. Cepat rambat berarti V-nya ya. Rumusnya apa? Omega dibagi K. Omeganya 20 pi. Dibagi 0,2 pi. Dapat 100. Satuannya meter per second. Ketiga, frekuensi. Frekuensi berarti dari omega. Omega sama dengan 2 pm. Omeganya 20 pi sama dengan 2 pi f. Frekuensinya 10 Hz. Nyari panjang gelombang lambda ya. Ya. Yang keempat. Lambda sama dengan 2 pi dibagi K. Ini 2 pi. K sama dengan 0,2. 0,2 pi. 10 meter. Merambatnya ke kanan, kecepatannya 100, frekuensinya 10, panjang gelombangnya 10 ya. Berarti jawabannya yang A, 1, 2, 3. Nomor 7, gelombang dengan frekuensi. Frekuensinya 500 Hz. 500 Hz. Kecepatannya 400 meter per second. Jarak dua buah titik yang memiliki beda sudut fase. Beda sudut fase itu adalah delta theta 180 derajat. Ya, yang ditanya adalah jarak dua titik, berarti delta x-nya. Nah, ini kan apa? Delta theta. Buat cari sudut fase ya, beda fase, delta psi. Itu nanti apa? Tinggal dibagi sama 360 ini. Jadi nanti beda fasenya nilainya adalah setengah. Ini cara mengubah ya, dari beda sudut fase menjadi beda fase dibagi 360. Terus delta y atau delta x? Apanya? Yang ditanya delta x-nya. Itu delta y. Delta theta. Enggak, yang tadi sebelahnya. Iya, ini namanya beda fase. Ini beda sudut fase, ini beda fase. Itu beda sudut fase. Kalau ini panjang ya, beda fase. Rumus beda fase sama dengan delta x dibagi lambda. Ini rumusnya, mau nyari delta x, lambdanya belum ada ya. Cari lambdanya dulu. Lambda sama dengan kecepatan dibagi frekuensi. Kecepatannya 400, frekuensinya 500. 4 per 5. Masukin ke sini. Beda fasenya setengah sama dengan delta x per 4 per 5. Ya, setengah dikali 4 per 5 sama dengan delta x. Ya, coret-coret 2 per 5. 2 per 5 sama dengan 0,4 meter. 0,4. Jawabannya yang D ya.
Lanjut nomor 8. Suatu gelombang berjalan merambat melalui permukaan air dengan data sebagai berikut ya. Ini datanya, ada gambarnya. Bila dari A ke B butuh waktunya adalah 8 second. Yang ditanya adalah persamaan gelombangnya. Ya, persamaan gelombang kan apa? Y sama dengan A sin. Ya, 2pi-nya dikeluarin. A sin 2pi berarti Ft plus minus X per lambda. Ini persamaan simpulan. Ya, dari gambar ini berarti apa? Amplitudonya nilainya 3 cm ya. Amplitudo itu dari sini. Amplitudonya. Ya, berarti amplitudo sama dengan 3 cm. Diubah ke meter 0,03. Terus baru cari frekuensi. Frekuensi itu N dibagi T. Nah, N-nya berapa? Dari A ke B itu adalah 2 gelombang ya. Ini 1, 2. Ini 2 dibagi T-nya 8. 1/4 Hz. Terus nyari lambda. Ya. Dari A ke B itu kan 2 gelombang, berarti 2 lambda sama dengan 2 meter. Lambda sama dengan 1 meter. Baru masukin ke Y. Sama dengan 0,03. Sin 2pi frekuensinya 1/4 T. Ya, merambatnya kemana? Merambatnya ke kanan ya. Pada nama kanan berarti tandanya min. Ini X per lambdanya 1. Ini ya. Terus 2-nya dimasukin ke dalam ya. Jadinya 0,03 sin. 2-nya dimasukin ke dalam. Jadinya setengah T. Min 2X. Ini ke kanan. Pi-nya dimasukin. Pi-nya nggak usah dimasukin, dikeluarin. Berarti jawabannya yang B ya. Ya, sampai di sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Ya. Nggak ada. Udah difoto nggak sih? Yang biasanya itu biasanya. Gimana sih? Terima kasih. Ya, sini hapus ya. Lanjut nomor 9. Gelombang stasioner dengan persamaan Y sama dengan 2,5 cos 0,5 px sin 20 Z.
Yang ditanya adalah jarak antara perut dan perut yang berurutan pada gelombang ini. Ya. Kalau dari persamaannya, ini kan sama aja, dia sama dengan 2A cos AX sin omega T. Ini itu di gelombang stasioner ujung bebas ya. Soalnya kan apa? Cos di sini pasangannya X. Ini ujung bebas. Nah, yang ditanya adalah perut-perut yang berurutan. Perut-perut yang berurutan nilainya berapa lambda? Ini kan perut 1, simbol 1, perut 2. Ya. Perut ke perut itu sama dengan setengah lambda ya. Perut ke perut sama dengan setengah dikali lambda. Ya, kita cari dulu lambdanya. Yang namanya lambda sama dengan 2Pi dibagi K. Ini 2Pi, masukin K-nya 0,5Pi. Pi-nya coret, 2 dibagi 0,5, 4. Satuannya meter ya. Terus tinggal dimasukin setengah dikali lambdanya 4. 2 meter. Yang B. Lanjut nomor 10. Tali yang panjangnya 2 meter, berarti L-nya ya. L sama dengan 2 meter. Ujungnya terikat pada tiang, kemudian menghasilkan gelombang stasioner. Jika terbentuk 5 gelombang penuh, 5 gelombang penuh ya, berarti di sini N-nya ada 5 gelombang. Yang ditanya adalah letak perut ketiga dihitung dari ujung terikat ya. Jadi yang ditanya adalah perut ketiga. Nilainya berapa? Ya, di sini kan panjangnya 2 meter terbentuk 5 gelombang. Berarti bisa dicari lambdanya. Jadi nanti 5 gelombang atau 5 lambda sama dengan 2 meter. Dapat lambdanya 2/5. Ini lambda. Terus ini kasusnya di ujung terikat. Kalau di ujung terikat, buat cari perut ya, rumusnya apa? X parut sama dengan adalah N min setengah kali setengah lambda. Ini buat nyari perut. Kalau cari simpul, ya simpul ini adalah N min 1 kali setengah lambda. Mintanya perut ke-3. Jadi X perut 3 sama dengan masukin 3 dikurangi setengah kali setengah lambda. Lambdanya diganti 2/5. Ya, 3 dikurangi setengah berapa? 3. 5/2. Nah, ini 2-nya coret. 5. 5-nya coret, berarti tinggal setengah meter atau 0,5.
dari ujung terikat yang C. Lanjut ya, nomor 11. Akibat adanya pemantulan, terbentuk gelombang stasioner dengan persamaan. Y sama dengan 0,5 sin 0,4 px d cos t dalam kurung 10 t min 4. Ini ya. Ini kan P-nya masih di luar kurung ya. Jadi masukin ke dalam kurung dulu. Ini 0,5 sin 0,4 px cos. Cosnya adalah 10 pi t min 4 pi. Ini. Terus yang ditanya adalah kelajuan gelombang pantulnya berapa? Dari kelajuannya ya, cepat rambat gelombangnya. Ya. Ini kan apa? Ini 2A ya. Ini 2A. Ini K. Pasangannya X, K. Terus pasangannya T. Itu adalah omega. Terus kalau yang bagian belakang, ini adalah gabungannya AL. Ya, kita cari cepat rambat. Berarti masukin P sama dengan omega dibagi K. Omeganya adalah 10 pi. Dibagi 0,4 pi. Pi-nya coret, berarti tinggal 10 dibagi 0,4. Berapa? 25 meter per second. Yang F. Gak masalah ya, nomor 11. Nomor 12. Perhatikan gambar percobaan Melia di bawah ini. Diketahui panjang dawai. Panjang dawainya adalah 120 cm. L sama dengan 120 cm. Dan frekuensi vibrator 50 Hz ya. Jadi F sama dengan 50 Hz. Terus yang ditanya adalah cepat rambat gelombang pada dawai, nilainya berapa? Ya, caranya gimana? Nah, ini juga dulu ya, 1,2 meter. Kalau digambar, di situ terbentuk berapa perut? Ya, berarti kan di sini perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, perut 5, perut 6.
Ya, kalau terbentuk 6 perut, di sini kan terbentuk 6 perut, 7 simpul ya. Ya, kalau di dawai karena terbentuk 6 perut, berarti nanti menghasilkan frekuensi nada berapa? 6 perut. Berarti menghasilkan. Ini kan terbentuk 6 perut ya. Ya, menghasilkan F5 ya. Jadi di sini nanti menghasilkan frekuensi nada atas 5. Berarti yang 50 Hz di sini itu adalah frekuensi nada atas 5. Ya, buat nyari frekuensi nada atas 5, F5 itu kan rumusnya N ditambah 1 kali V per 2L. Dan ini F5-nya 50. Sama dengan N-nya 5 ya. 5 tambah 1 kali V per 2 dikali L-nya 1,2. Jadi 50 sama dengan 6V per 2,4. 6 dibagi 2,4 berapa? 0,4 ya. 0,4 kali 50. Ya, dapat 20 meter per second. Ini. Ada yang tanyakan? Ada. Lanjut ya, nomor 13. Seutas dawai dengan panjang. Panjang berarti L-nya sama dengan 1 meter. Memiliki massa. Massanya adalah 2 gram. M sama dengan 2 gram. Diubah ke kilo. Dibagi 1000. 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini dawai digetarkan dengan frekuensi. Frekuensinya 400 Hz ya. Terbentuk berapa? Terbentuk 8 perut. 8 perut. Karena terbentuk 8 perut, berarti di sini F-nya itu adalah frekuensi nada ke 7 ya. F7. Nah, yang ditanya adalah besarnya gaya tegangan. Sebelum cari gaya tegangan, kita cari dulu V-nya ya, kecepatannya berapa. Jadi nanti masukin F7 sama dengan N tambah 1 kali V per 2L. F7-nya 400 sama dengan 7 tambah 1 kali V per 2 dikali 1. 400 kali 2, 800 sama dengan 8V. Dapat V-nya 100 meter per second. Ini adalah kecepatannya. Baru masukin ke rumus cepat lambat di dawai. V sama dengan akar gaya dikali L per M. Kecepatannya 100 sama dengan akar F. L-nya 1, M-nya 2 dikali 10 pangkat min 3. Habis itu ruas kanan sama ruas kiri dikuadratin ya. 100 dikuadratin jadi 10.000 atau 10 pangkat 4. Sama dengan ini dikuadratin, akarnya habis F per 2 kali 10 pangkat min 3. Dikali ya, dapat F sama dengan 20 Newton. Yang B jawabannya.
Nah, sini hapus ya. Lanjut ke nomor 14. Pipa organa terbuka memiliki panjangnya adalah 4 kali panjang pipa organa tertutup. Ya, Kakak misalnya ya, yang terbuka itu adalah LB sama dengan 4 kalinya L tertutup. Jika frekuensi nada atas pertama pipa organa terbuka F1, ini yang terbuka, nilainya adalah 1700 Hz. Maka frekuensi nada dasar pipa organa tertutup nilainya berapa? Kalau di pipa organa terbuka, POB, kan buat nyari rumus frekuensi ke N ditambah 1 kali P per 2L ya. Ini POB. Terus kalau di POT, Fn sama dengan 2N ditambah 1 kali V per 4L. Kita masukin ke yang terbuka. Berarti F1 sama dengan N-nya 1 ya. Berarti 1 ditambah 1 kali V per 2L. L-nya adalah LB. F1-nya 1700 sama dengan 2V per 2 LB. Ini coret. Berarti V sama dengan 1700 LB. Ini cepat rambat bunyi di udaranya. Baru kita cari frekuensi nada dasar pipa organa tertutup. Nada dasar berarti F0. F0 tertutup. Berarti masukin 2 dikali 0 ditambah 1 kali V per 4 LB. F0 sama dengan V per 4 LB. P-nya segini ya, 1700 LB per 4 kali LT. LT itu apa? 4 LT LB kan? Iya, berarti sama dengan 1/4 LB. LB-nya coret. Berarti 4 LT menjadi LB. Iya, 1700 ya. Frekuensinya sama, 1700 Hz. Oke. Pipa organa tertutup dengan panjangnya adalah 50 cm. Ini LT. Menghasilkan nada atas kedua. F2-nya tertutup. Beresonansi dengan pipa organa terbuka. LB-nya sama dengan 60 cm. Terus yang ditanya adalah jumlah perut dan simpul yang dihasilkan pipa organa terbuka.
berarti resonansi itu maksudnya sama. ya, yang namanya resonansi berarti frekuensinya sama. Ya. Kalau F2 di tertutup nanti kan apa? Masukin ke sini ya. 2 dikali 2 tambah 1 kali V per 4L. Jadinya ini M aja ya. M V per 2 kali. Ya, ini berarti 5V per 4. LT-nya 50 sama dengan ini M kali V per 2. LB-nya 60. Soalnya sore 2 ini ya. Ini 2 sama 6 3. 5-nya sore, P-nya sore. Berarti nanti dapat M-nya sama dengan 3 ya. Kalau M-nya 3 berarti di sini menghasilkan frekuensi nada berapa? F3 kan? Ayo. Ya, menghasilkan frekuensi nada Kan 2M per 1 berarti sebenarnya 21. Ayo. Kan M udah di belakangnya. Ya, ini aku ganti M ya. M sama Oh, itu terbuka ya? M Ya. per 1 masih 2. Tapi nanti N-nya sama dengan 2 ya. Kalau N-nya 2, berarti frekuensi nada atas kedua ya. Kembali menghasilkan frekuensi nada atas kedua. Kalau frekuensi nada atas kedua, berarti jumlah perut sama simpulnya gimana? Kalau di pipa organator, buka. Ini kan nada dasar. Nada atas pertama, nada atas kedua ya. Ini perut, simpul, perut, simpul, perut, simpul, perut. Ya, tadi ini nada dasar. Nada atas pertama, nada atas kedua. Ya, kalau nada atas kedua berarti menghasilkan 3 simpul, 4 perut. 3 simpul, 4 perut. Yang A jawabannya. Ada yang tanyakan sampai di sini? Kalau lagi mencerna hitungan itu 5 bagi berapa? Sebenarnya lebih 10. Lebih 50. Nolnya coret. 2 sama 4, sisa 2. 2 sama ini, sisa 3. 5 sama 5, coret. Dapat M-nya 3. Ya, jadi kalau nada dasar ya, nada dasar berarti 1 simpul 2 perut. Ini dasar. Kalau atas pertama 2 simpul 3 perut. Kalau nada atas kedua 3 simpul 4 perut. Lanjut 16. Pipa organa tertutup dengan panjangnya 30 cm. Beresonansi sehingga menghasilkan nada atas pertama ya. F1 tertutup. Jika pipa organa terbuka yang juga beresonansi memiliki jumlah simpul yang sama dengan pipa organa tertutup di atas. Ya,
Kalau tertutup, dia akan menghasilkan frekuensi nada atas pertama. Kalau nada atas pertama, bentuk gelombangnya ya, ini ya, simpul, perut, simpul, perut. Jadi terbentuk dua simpul, dua perut. Jadi di sini ada dua simpul. Ya, di sini kan apa? Di terbuka juga menghasilkan dua simpul. Terbuka. Di sini juga dua simpul. Kalau menghasilkan dua simpul, frekuensi yang dihasilkan berarti apa? Dua simpul. Berarti ini ya, frekuensi nada atas pertama. Berarti F1 terbuka. Nah, F1 tertutup sama dengan F1 terbuka. Soalnya di sini ada keterangan resonansi ya. Beresonansi. F1 tertutup sama dengan F1 terbuka. F1 tertutup, berarti masukin ini adalah 2 kali 1 tambah 1 kali V per 2 LV. Terbukanya 1 tambah 1 kali V per 2 LV. Ya, ini 3V per 2 LT-nya 30 sama dengan 2V per 2 LB. 2-nya coret, V-nya coret, 3-nya coret. 2 kali 10 sama dengan LB 20 cm. Yang B. Lanjut 17. Frekuensi pada pipa organa berturut-turut adalah 300 dibanding 420. Ya, dikecilin ya. Kalau dikecilin, tadi kan nolnya coret. Nah, sekarang dibagi sama 6. 5 sama 7. Berarti karena perbandingannya 5 sama 7, ini adalah pipa organa tertutup ya, POT. Kalau di POT nanti kan apa? Perbandingan F0 banding F1 banding F2 banding F3. 1 banding 3 banding 5 banding 7. Ini ya. Berarti 300 Hz itu adalah F2. Ini F2 banding F3. Yang ditanya adalah nada atas itu berapa bukannya 4L. Yang F tertutup bukan yang 4L. Oh iya, benar sekali. Maaf ya, ini lupa. Ya, berarti jawabannya yang 40 ya. Ini 40. Terima kasih. Jawabannya yang D. Ya, 17 yang ditanya adalah nada atas pertama. Nada atas pertama berarti F1. Tinggal dibandingin F1 per F2 ya. F1 3, F2-nya 5. F1 nggak tahu nilainya, F2-nya 300 sama dengan 3 per 5. Oke. Berapa? 900 dibagi 5. 1. Oke. 180 yang C. Nomor 17. Ada yang tanyakan sampai di sini yang di rumah?
Terus ya. Lanjut nomor 18. Sebuah kapal bergerak mendekati menara dan membunyikan klakson dengan frekuensi 650 Hz. Jadi kapalnya itu mendekati menara sambil membunyikan klakson. Berarti sebagai sumber ya, frekuensi sumbernya 650 Hz. Terus tadi apa? Geraknya adalah mendekati pendengar. Mendekati pendengar. Tandanya negatif ya, Fs-nya. Jika pengawas menara mendengar klakson kapal dengan frekuensi, berarti frekuensi yang didengar 680 Hz. Yang ditanya adalah kecepatan kapal mendekati menara, nilainya berapa? Pakai rumus efek Doppler. Rumusnya apa? Frekuensi yang didengar sama dengan ya. Ini berarti bawahnya min Ps kali frekuensi sumber. Kita masukin frekuensi yang didengar 680 sama dengan P-nya 340 per 340 min Ps kali frekuensi sumbernya 650. Ini coret ya. 2 kali 340 min Ps 600. Kalian ke dalam ya, 680 min 2 Ps sama dengan 650. Ini dipindah ke kiri, 30 sama dengan 2 Ps. Sama dengan 15. Satuannya adalah meter per second. Habis itu apa? Diubah ke kilometer per jam. Jadi nanti cara cepatnya ya, dari meter per second diubah ke kilometer per jam, itu tinggal dikali 3,6. Berapa? 15 kali 3,6. 54 kilometer per jam. Ya, dibagi 3,6. Lanjut nomor 19. Widya memegang Warkotala 400 Hz di dekat Santi yang membawa sirena yang frekuensinya 420 Hz. Jika Warkotala dan siren dibunyikan bersama-sama pada saat Widya dan Santi bergerak saling menjauhi dengan laju yang sama, maka Widya akan mendengar 2 layangan per second. Ya. Ini ya. Ini kan ada Widya. Frekuensi sumbernya nilainya adalah 400. Terus di sini ada Santi. Frekuensi sumber sama dengan 420 Hz. Nah, sama-sama bergerak menjauhi. P sama dengan
bergerak saling menjauhi dengan laju yang sama ya. Jadi nanti P-nya sama, ini juga P. Terus cepat lambat bunyi di udaranya, ini simbolnya, bentar dulu. Yang jadi pendengar siapa? Widya ya. Ya, berarti di sini Widya sebagai pendengar, terus ini sebagai sumber. Ya, jadi di sini PP sama dengan PS. Ini juga PP sama dengan PS. Geraknya saling menjauhi. Sama diketahui frekuensi layangan sama dengan 2 Hz. Yang namanya frekuensi layangan itu adalah frekuensi tinggi dikurangi frekuensi rendah. Nah, pendengarnya adalah Widya. Otomatis dari sumber yang ini dia akan mendengar 400 Hz ya. Ini kan Widya nih. Widya dia megang gatal utara. Otomatis dia akan mendengar bunyi 400 Hz ya dari garputala yang dipegang. Nah, sekarang ada sumber lagi dari Santi. Nilainya segini. Frekuensinya 420 Hz. Karena Santinya bergerak, Widyanya juga bergerak, frekuensi yang didengar itu enggak 420 Hz. Otomatis nilainya akan berubah ya. Jadi gini ya, ini sama dengan FP. Frekuensinya akan. Kenapa yang Widya tetap 400 sedangkan yang Santi berubah? Jadi ini tuh dimisalin kayak lagi dengerin headset. Otomatis lagi dengerin headset. Ini Otomatis di dulu pas kedengarannya sama dong. Otomatis kan sumber sama pendengarnya dianggap diam. Kalau yang ini, soalnya kan sumbernya dipegang. Santinya bawa sini. Iya, tapi kan frekuensinya beda, nilainya 420 Hz. Otomatis nilai yang didengar berubah yang ini. Ini sama pusing. Pusing sekali. Iya, bikin pusing. Ya, berarti di sini frekuensi layangan. Frekuensi layangannya sama dengan Itu FR apa? apanya? Rendah. Tinggi dikurangi rendah. Berarti Ini kita sama belum tahu dengan, karena saya dengar Widya dari Santi berapa. ya nanti dimasukin. Berarti di sini kita misalin ya, yang tinggi itu yang ini ya. Berarti FP1 dikurangi FP2. Nah, FP1-nya nanti dijabarin FP2-nya nih. Ini berarti FP1 min FP2. Rumusnya apa? P. Pendengarnya menjauhi min PP per P sumbernya ya plus PS kali frekuensi sumber yang kedua. Terus kita masukin frekuensi layangannya 2 sama dengan FP1 400 min dalam kurung P-nya berapa? 340 ya. 340 min PP terus per bawahnya adalah 340 plus PPD ya. Kan PP sama dengan PS. Ini diganti PP. Terus dikali sama 420. Oh, maksudnya beda itu terhadap Widya yang Iya, terhadap videonya. Jadi pindah ruas ya. Yang ditanya adalah ini pindah ruas berarti 340 min PP per 340 plus PP kali 420 sama dengan ini berapa? 402 ya. gitu. Oh
Berarti 398. Minus. Oh ya kan dibalik ya. Kalau apa ya? Ini 0,94. Ini ya. Tiga 31,9,4 ditambah 0,94 340 dikurangi ini dipindah luas jadinya 20,4 sama dengan 1,94 PP sama dengan 20,4 dibagi 1,94 berapa? 10,5. Bahasanya lupa. Ini kemungkinan yang pertama ya. Soalnya kan nanti ada kemungkinan dua. Misalnya apa FP2-nya di depan. Tapi kayaknya hasilnya negatif masih. Kalau kelas dulu itu kenapa FP sama FP? Karena FP sama FP. Iya, di soalnya FP sama dengan BS-nya 1,5. Iya, jadi kemungkinan yang kedua ya. Kalau kemungkinan yang kedua berarti ininya yang di depan ya. Jadi FL sama dengan FP2 dikurangi FP1. Minus ya. Coba deh. Ini kan 2 sama dengan 340 min PP 340 plus PS dikali berapa? 420 dikurangi 400. Ini ke sini 402 sama dengan 340 min PP per 340 plus PP kali 420. Terus ini diperin 402 per 420 sama dengan 340 min PP per 340 ditambah PP. 402 dibagi 420 0,95. Ini 0,94. Ada 0,96 ya. Ini 0,96 terus sekali 340 ditambah PP 340 min PP. Ini kali ini 326,4 ditambah 0,96 PP. Ini ya, ini ke sini jadinya 1,96 PP. 340 12 ini ya. Ya berarti PP sama dengan 13,6 dibagi 1,96 berapa? 6,93. Gini caranya. Terus ada di
Ini ya nomor 19, kemungkinannya kalau nggak 10,5, 6,9. Ayo silakan difoto. Bagus ya. Lanjut nomor 20. Apa? bulan. Sebuah ambulan yang sedang berhenti membunyikan siren dengan frekuensi 925. Ya, berarti frekuensi sumber sama dengan 925 Hz. Ambulan lain bergerak mendekati ambulan pertama dengan kecepatan 10 meter per second. Sambil membunyikan siren, frekuensinya adalah 990. Ya, ini sumber yang pertama, ini sumber yang kedua. Frekuensinya 990 Hz. Mendekati. Berarti di sini Vs 10 meter per second. Yang ditanya adalah frekuensi layangan yang terdengar oleh pengemudi dalam ambulan yang diam ya. Ya, berarti di sini sebagai pendengarnya ya. Ini sebagai pendengar. Dari sumber yang pertama akan mendengar frekuensi yang didengar nilainya adalah 925 Hz. Frekuensi yang didengar akibat sumber yang kedua cari pakai efek Doppler. P per P min PS kali frekuensi sumber. P-nya 340 per 340 min 10 dikali 990. 340 per 330 dikali 990. Coret 3. 340 dikali 3 berapa? 10, 20. Ini ya. Baru cari frekuensi layangan. Frekuensi layangan sama dengan Fp2 dikurangi Fp1. 10, 20 kurangi 925. Berapa? 10, 20 dikurangi 925. 95 Hz. Yang B. Dua satu, jarak A ke sumber bunyi 4/3 kali jarak B ke sumber bunyi. Jarak ya, berarti RA-nya RA sama dengan 4/3 RB. Jika intensitas bunyi yang didengar B, IB sama dengan I0. Yang ditanya adalah intensitas bunyi yang didengar A. Masukin ya. IA per IB sama dengan R. Ini R-nya adalah RB ya, berbanding terbalik. RB kuadrat per RA kuadrat. IA per IB-nya diganti I0 sama dengan ini RB kuadrat
pernya adalah 4/3 RB dikuadratin. Ini kan RB kuadrat dikuadratin jadi 16/9 RB kuadrat. Coret. Ya, berarti IA per I0 sama dengan 9/16. IA sama dengan 9/16 I0. 9/16 I0 yang jawabannya. Lanjut nomor 22. Jarak seorang pengamat A ke sumber gempa 2 kali jarak pengamat B ke sumber gempa. RA sama dengan 2 RB. Intensitas gempa di pengamat B, IB, sama dengan 8,2 dikali 10⁴ watt per meter kuadrat. Yang ditanya adalah intensitas A, nilainya berapa? Sama kayak ini ya. Jadi masukin IA per IB sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat. Ini IA sama dengan RB-nya RB kuadrat per RA-nya diganti ini ya, dikuadratin jadi 4 RB kuadrat dikali IB-nya 8,2 kali 10⁴. Ini coret 8,2 dibagi 4 2,05 kali 10⁴ watt per meter kuadrat. Yang A. Lanjut 23. Taraf intensitas sebuah bunyi 20 desibel ya. TI nilainya 20 desibel. Yang ditanya adalah intensitas bunyi 8 sumber bunyi. Intensitas bunyi 8 sumber bunyi ya. Ini kayaknya N-nya 10, N-nya apa? 8. Berarti cari dulu apanya? TI 8. Ya, TI 8 ya. Masukin ke TIN sama dengan TI ditambah 10 log N. TI-nya 20 ditambah 10 log 8. Ya. Log 8 berapa? Log 8 0,9 ya. Ini 0,9. 10 kali 0,9 9. Berarti TI 8 sama dengan 29 desibel. Baru masukin ke rumus TI sama dengan 10 log I per I0. Ya, ingat ya, I0 intensitas sambang bunyi nilainya 10⁻min 12. Ya, TI-nya pakai yang 29. Ini semuanya dibagi 10.
2,9 sama dengan log I per 10 pangkat min 12. Masih nggak jawabannya sih. Yang ada jawabannya. Ya ini kan sama aja log 10 pangkat 2,9. 2,9 sama dengan log I per 10 pangkat min 12. Lognya coret. Ya, berarti masukin I sama dengan 10 pangkat 2,9 dikali 10 pangkat min 12. 10 pangkat min berapa? 9,1. Ini ya, gue per n kuadrat. Ini nomor 23. Oke, jadi ini udah 8 ya? Ya, itu udah intensitas 8 sumber bunyi ya. Ini udah intensitas 8 sumber bunyi. Ada yang tanya kan yang di rumah? Nggak ada. Ya, silakan dibaca dulu. Udah. Lanjut nomor 24. Taraf intensitas bunyi sebuah peluit nilainya 20 desibel. TI sama dengan 20 dB. Sedangkan sirene pemadam kebakaran memiliki taraf intensitas 100 desibel. TI sama dengan 100 desibel. Ini peluit. Ini sirene ya. Sirene. Terus yang ditanya adalah banyaknya peluit yang dibutuhkan agar menghasilkan taraf intensitas bunyi yang sama. Ya. Jadi apa namanya? apa? Yang taraf intensitas yang sekarang belum ada. Nambahin dia satu orang yang bilang. Ya udah. Lanjut ya. Jadi nanti TI yang sirene itu sama aja TIN ya. TIN miliknya peluit. Ya, jadi masukin TIN sama dengan TI ditambah 10 log N. TIN-nya 100 desibel. Sama dengan 20 ditambah 10 log N. 80 sama dengan 10 log N. 10-nya coret. Log berapa yang nilainya 8? Berarti N-nya sama dengan 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 peluit. Yang E. Lanjut 25. Tingkat kebisingan 100 sumber bunyi yaitu 80 desibel ya. Jadi TI 100 sama dengan 80 desibel.
N-nya adalah 100. Yang ditanya adalah tingkat kebisingan dua buah sumber bunyi tersebut nilainya berapa? Ya, masukin TIN sama dengan TI yang pertama ditambah 10 log. Ini adalah N2 per N1. N2 itu berarti yang banyak ya, berarti ini N2-nya per N1. Ya, masukin TI 100 nilainya adalah 80. Sama dengan TI ditambah 10 log. N2-nya 100. Terus di soal N1-nya sama dengan 2. Ini dibagi 2. 80 sama dengan TI ditambah 10 log 50. Log 50 hasilnya berapa? Gimana? Boleh. Bisa pakai rumus itu. Ya, dimasuk. TI ditambah, ini kan sama aja Pak 10 log. Ini kan log 5 ditambah 10. Enggak. Ini 80 sama dengan TI ditambah 10 log 5. Ditambah 10 log 10 plus 10 1. Ini 10. Log 5 nilainya berapa? Kalau jam berapa ya? 0,7. Ya paling Soalnya ini kan ada tahu kalau dari PI dari PI 100 udah bisa berapa 2 punya lebih. Ya maksudku tuh aku kan dari PI-nya ya. Iya, kalau kayak gitu. Ya kalau itu aku tuh logikanya dari mana kalau bisa N2 ke N1 langsung. ya, kalau rumus yang dasar ini, itu kan ini kalau yang satu, ini untuk yang satu sumber bunyi ya. Kalau satu sumber bunyi, berarti kan rumusnya N2 per N1, N1-nya adalah 1. Terus kalau kayak gitu TIN-nya kenapa pakai 80? TIN-nya kenapa pakai yang 80? Iya. Kan kita itu mencari TIN 2. Oh, mau dibalik, boleh. Kalau mau dibalik, berarti 80-nya di sini, terus ini ditambah 10 log. Berarti atasnya itu N1 per N2. Kebalikannya. Nah, maksudnya ya, bukan di belakang N2 per N1 kan. Tapi kenapa kita pakai TIN itu 80? Mesti 80 kan? Nah, kita kan tulisan 80 kan itu TI. Iya, betul. Iya, TI 180 kan? Iya. Nah, sekarang kita nyari TI untuk yang 2 mesin, nilainya berapa? Iya. Karena memang ada rumusnya, ada 2, ada 1. Ini kan sebenarnya dijabarin nih. Kalau rumus yang ini, itu kan TI N sama dengan TI. TI di sini itu adalah untuk yang satu mesin. Iya. Ditambah 10 log N. N di sini berarti yang di sini. Terus nanti ini sebenarnya ada pernya lagi. Pernya itu berarti satu mesinnya ini. Benar, Pak. Terus kan itu kan kita baru nyampe TI. Sebelum TI baru nyari TI 2. Nah, itu langsung Gak TI usah, 2. udah langsung 2 mesinnya. Oh. Udah langsung dapat 2 Coba mesin. kita kerjain pakai cara ini. Tapi nggak jawab yang sendiri nggak. Oke. Pakai rumus apa? Pakai rumus yang kita nyari TI 1-nya dulu aja. TI 1-nya, boleh. cari TI-nya, TI 2-nya. Boleh. Boleh. Dari Berapa sih? peraturan. Hitung dulu ya. Ya. Ini berarti kan berapa? 17 ya. 80 orangnya 17 sama dengan TI. TI
berapa? 63 kan 63. 6, 3. Ini sama. Jadi, sama kan? Sama. Oke, oke. Itu tadi aku nggak masuk logika aja sih gitu. Ya rumusnya ada. Kalau yang ini versinya untuk satu mesin ya, jadi langsung masukin n-nya berapa. Tapi kalau untuk yang ada 2 mesin atau apa kayak gitu bisa pakai ini. Berarti itu misalnya satu yang dengan 4 itu bisa langsung apa 800 bagi 4 gitu. Boleh? Ada yang tanyakan nggak? Nomor 25. Ada. Lanjut nomor 26. Taraf intensitas 100 mobil yang terdengar pada jarak 1 meter. Taraf intensitas, pakai TI ya. TI 100 mobil sama dengan 80 desibel. Pada jarak berapa? R-nya sama dengan 1 meter. Yang ditanya adalah taraf intensitas 2 mobil yang terdengar pada jaraknya adalah 100 meter. TI 2 pada jarak R-nya 100 meter. Ya, pakai cara yang tadi boleh. Pakai yang ini deh. Ini kan TI 100 ya, nilainya adalah 80 desibel. Jadi kita cari taraf intensitas satu mesin pada jarak. Ini kalau pakai cara yang kayak tadi bisa nggak? Oh iya, beda nih. Ini ada jaraknya nggak sih? Ada jaraknya. Kita cari TI satu mesinnya ya. Berarti ini TI ditambah 10 log M. Ini 80 sama dengan TI-nya nggak tahu ditambah 10 log 100. Log 100 2 ya. Berarti ini 80 dikurangi 20 sama dengan TI 60 desibel. Ya. Sekarang cari taraf intensitas. Taraf intensitas. Ini masih satu mesin ya. Satu mesin. Tapi apa? Jaraknya adalah 100 meter. Jadi masukin TI 2 sama dengan TI 1 ditambah 10 log R1 per R2 kuadrat. TI 1 berarti pakai yang 60 desibel ditambah 10 log R1-nya 1, R2-nya 100 dikuadratin 60 ditambah 10 log 10 pangkat min 4. Ya, berarti 60 dikurangi 40 sama dengan 20 desibel. Ya, baru cari TI untuk 2 mesin ya. Pada jarak 100 meter. Ya, masukin TI 2 sama dengan TI ditambah 10 log N. TI-nya 20 ditambah 10 log 2. 20 ditambah 10 kali log 2. Log 2 itu nilainya 0,3. 23 desibel. Yang A. Nomor 26.
Nomor 27, taraf intensitas 10 sumber bunyi adalah 10 kali taraf intensitas sebuah sumber bunyi. Benar salah? I itu intensitas. Kalau TI taraf intensitas. Salah ya? Soalnya kan pakai fungsi logaritma ya. TIN sama dengan TI ditambah 10 log N. Ya, berarti pernyataannya salah. Sebabnya energi 10 buah sumber bunyi adalah 10 kali energi sebuah sumber bunyi. Energi itu berarti apa? Daya dibagi waktu. Sama dengan ini. Energi. Daya dikali waktu ya. Ini. Kalau energinya berarti benar ya. Kalau energinya ya berarti di sini jawabannya adalah salah benar. Salah benar berarti apa? Yang D. Selanjutnya nomor 28 cahaya. Suatu cahaya menerangi celah ganda dengan jaraknya adalah 0,2 cm. Sehingga terbentuk pola terang pada layar yang berjarak 120. Ya, celah ganda yang berjarak berarti ini adalah D-nya ya, lebar celahnya 0,2 cm. Ya, pakai satuan SI dulu ya. Ini kalau di bawah meter nilainya adalah 2 dikali 10 pangkat min 3. Berjarak berapa? 120 cm. Berarti L-nya 120 cm. 1,2 meter. Jika panjang gelombang yang digunakan, berarti lambda sama dengan 800 nanometer. Diubah ke meter. Nano itu berarti min 9 ya. 8, 10 pangkat min 7. Jarak dua pola terang yang berdekatan. Terang ke terang berarti ordernya berapa? Celah ganda. Ya, celah ganda nanti kan terbentuk terang besar. Gelap 1, terang 1, gelap 2 dan seterusnya. Ya, jadi nanti terang pusat ke terang 1 ordernya 1. Gelap 1 ke terang pusat ordernya sama. Tadi terang yang berdekatan ya, berarti ordernya 1. Yang tanya Y-nya, berarti masukin DY per L sama dengan N dikali lambda. Y sama dengan N lambda L per D. Ya, masukin N-nya 1, 8 kali 10 pangkat min 7. L-nya 1,2 dibagi D-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Ini coret ya. 0,6. 8 kali 0,6 berapa? 4,8 kali 10 pangkat min 5 meter. Terus diubah ke milimeter.
Oh ya, ini min 4 ya. Oke, bentar. Senti ke meter berapa? 100. Ya, 100. Benar kan ya? 2 kali 10 pangkat min 3. 1,2. 4,8. 10 pangkat min 4 meter. Terus turun ke milimeter. Berarti 3,8. 10 pangkat min 1. Atau 0,48. Yang sih? Ada. Yang terjadi. Ada benar lagi. Ini nomor 28. Oh, nggak ada ya? Lanjut nomor 29. Berkas cahaya dilewatkan pada kisi difraksi ya. Jadi materinya kisi difraksi. Dengan 5.000 celah per senti, berarti N besarnya. N besar 5.000 celah per sentimeter. Ya, diubah ke celah per meter. Jadi nanti ditambahin 0,2 ya. 5 dikali 10 pangkat tambahin 0,2 10 pangkat 5 celah per meter. Akan dihasilkan garis terang kedua. Terang kedua berarti ordernya 2. N sama dengan 2. Sudutnya adalah 30 derajat. Yang ditanya panjang gelombangnya. Jadi masukin ke rumusnya D sin theta sama dengan N dikali lambda. D-nya diganti jadi 1/N. Sin theta per N besar sama dengan N kali lambda. Sin 30 0,5. 5 kali 10 pangkat min 1 per 5 kali 10 pangkat 5 sama dengan 2 dikali lambda. 5-nya soal. Yang ini ya 10,6. Ya, lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Diubah ke Armstrong. Kalau diubah ke Armstrong berarti dikali 10 pangkat 10. 5.000 Armstrong. Ya. Ini nomor 29. Nomor 30. Seberkas sinar monokromatik dengan panjang gelombang. Lambdanya 500 nanometer. Diubah ke meter. Jadi 5 kali 10 pangkat min berapa? Ya, nano itu ya min 7 meter. Jika terang keempat berarti N-nya N sama dengan 4. Sudutnya 30. Yang ditanya adalah jumlah garis per sentimeter. Ya, isi difraksi ya. Berarti rumus ini nih sin theta per N sama dengan N dikali lambda. Sin 35 kali 10 pangkat min 1 per N sama dengan 4 dikali 5 kali 10 pangkat min 7. 5-nya coret ya. Ya, berarti N sama dengan 10 pangkat min 1 dibagi 4 kali 10 pangkat min 7. Seperempat itu 0,25 kali 10 pangkat 6. Satuannya adalah isi ya, isi per meter. Kalau pengen diubah ke isi per senti,
Berarti 10/4 dikurangi 2 ya. Atau 25. Berapa? Kalau nggak sih? Iya. 2.500 isi per. Ya, jawabannya yang B. Ya, silakan dipoto. Hai. Ada orang nggak? Siapa tuh? Ada banget. Bikin makan nggak sih Kak? Ya Allah. Ya, ada enggak sampai di sini. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Enggak ada. Pri, Ya. Kak kan aku nanti nanya-nanya lewat chat ya Kak. Oke, ditunggu. Ya, silakan. Itu kan kelihatannya kan warna. Dan itu jadi itu kan kok MK sekitar kan mau jadi pakatnya Kan bawahnya per. Kan 1 meter. 1 meter per senti. Berarti kan jadi 100. Tapi dibagi 100. Ya. Karena waktunya udah habis, kita cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Semoga besok hari Senin kalian PAT-nya lancar ya. Dipermudah. Ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Amin. Yuk. Ya. Ya, kita akhiri.